Berlatar sebuah desa terpencil di Pakistan yang masih kental dengan tradisi dan adat budaya yang dibuat oleh tetua desa yang masih dipertahankan berabad-abad lamanya yang bernama Panchayat, di mana aturan pun dibuat bagi mereka yang melanggar atau berbuat kesalahan. Namun aturan yang dibuat terkesan mendiskriminasi kalangan kelas bawah yang ironisnya menjadikan perempuan muda bagi keluarga yang dinyatakan bersalah, dan harus menjadi korban untuk menebus kesalahan keluarganya. Suatu hari, tetua desa pun terlihat mengadakan mufakat terkait kesalahan yang dilakukan oleh seorang pria parubaya bernama Abid yang dinyatakan bersalah setelah anak laki-lakinya membunuh seorang pemuda dari keluarga paling berpengaruh di desa, di mana pria bernama Farhat menuntut agar darah dibayar darah setelah adik kandungnya tewas. Namun hal itu kurang disetujui oleh tetua desa yang tak ingin lagi ada korban jiwa dari aturan di desa tersebut. Blood for blood. Have more bloodshed in this village. This is our law. Mengingat Abid berasal dari latar belakang keluarga kurang mampu yang tak mampu membayar denda uang, tetua desa pun meminta kedua pihak bersangkutan untuk mencari solusi terbaik untuk kesepakatan mereka. I can't think of a better solution. Setelah itu terjadilah perdebatan hebat antara Abid dan istrinya yang bernama Bushra karena Abid berniat membawa paksa anak gadis mereka yang bernama Mina untuk dijadikan jaminan atas kesalahan yang dibuat oleh anak laki-laki mereka selama keluarga mereka belum mampu membayarkan uang tebusan atas kesalahan tersebut. That's what rules us. I'm helpless. Don't try to understand. Don't do this. I want I them want to them to do destroy it. us all. Beberapa saat jalan dari luar rumah, Babar, anak laki-laki Abid yang melakukan pembunuhan kepada adik laki-laki Farhat pun tak bisa berbuat banyak dengan keputusan sang ayah. Meski dia sangat menyayangi Mina sang adik yang harusnya tak pernah jadi korban dari perbuatannya. Mina, let's go. Babar terus berusaha mencegah sang ayah untuk membawa Mina ke hadapan Farhat yang akan menjadikan Mina sebagai jaminan, di mana Abid sebagai orang tua pun menyesali semuanya, terlebih dia yang tak bisa berbuat banyak menghadapi masalah keluarga mereka. Nothing can be done. Sampai di hadapan tetua desa, Farhat dan seluruh warga yang menyaksikan, Abid menyerahkan Mina pada tetua desa untuk dinikahkan dengan Farhat sesuai aturan yang dibuat oleh tetua desa yang wajib dipatuhi selama turun-temurun. In front of the witnesses, do you agree to be wed to Farhad Ali, son of Muhammad Ali? Sesaat setelah ijab kabul selesai, ayah dan anak itu harus terpisah saat Farhat membawanya pergi dari sana setelah tetua adat menyatakan jika mereka telah sah sebagai pasangan suami istri. Di sisi lain, Bushra yang terpukul dengan apa yang telah menimpa anak gadis satu-satunya pun berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun, Abid datang tepat waktu dan menghentikannya. Bushra menyesalkan sikap suaminya yang lebih merelakan anak gadis mereka untuk diserahkan sebagai jaminan, bukan mencari cara lain agar masalah mereka dengan Farhat bisa selesai. Walau memang ketidakberdayaan itu pun diakui juga oleh Abid karena memang status sosial mereka yang jauh lebih rendah dari Farhat yang menilai segalanya dari uang. Bersamaan dengan itu, Farhat membawa Mina ke sebuah gudang tua yang berukuran kecil yang berada di tepi bukit jauh dari permukiman penduduk, di mana Mina pun sangat diperlakukan tak manusiawi dan harus menanggung akibat dari perbuatan yang tak pernah dia lakukan. Can I get some water? Mina menjalani hari-hari yang penuh penderitaan di ruangan pengap tanpa air dan makanan yang lambat laun, membuat kondisi tubuhnya perlahan mulai melemah. Tak lama kemudian, Farhat datang membawa segelas air dan biji-bijian yang disajikan pada Mina sebagai makanan yang seolah menunjukkan jika Mina benar-benar dianggap tak lebih dari seekor binatang dengan perlakuan yang diterimanya itu. Smells awful in here. Meski begitu, seorang wanita bernama Diba tetap bersikap baik pada Mina walau adik bungsunya telah meregang nyawa di tangan Babar.
Dan disinilah semua terungkap jika Diba dan Babar menjalin hubungan terlarang yang tak direstui keluarga besar Diba. Do you know why you're here? Semua bermula saat 3 bulan lalu di suatu malam saat keduanya bertemu. Diba yang berpacaran dengan Babar memberitahu bahwa keluarganya akan menikahkan Diba dengan pria pilihan orang tuanya. Di mana Babar yang mendengar itu pun tak rela jika harus merelakan wanita yang dicintainya menikah dengan pria lain, hingga dia pun meminta Diba untuk ikut bersamanya pergi keluar kota untuk menikah dan memulai kehidupan baru mereka. Meski awalnya Diba tak setuju, namun demi cinta mereka berdua, akhirnya Diba pun mau ikut bersama Babar. Keesokan harinya, Babar dan Diba secara diam-diam pergi dari desa itu menuju ke kota Lahore dengan menaiki bus. Namun, pelarian mereka rupanya diketahui oleh anak buah dari ayah Diba yang langsung melaporkannya ke keluarga Diba, hingga mereka yang merasa dipermalukan oleh keberanian Babar pun mengejar bus yang dinaiki Diba dan Babar. Babar benar-benar dihadapkan situasi sulit saat dia menerima luapan amarah orang tua Diba, hingga anak bungsu mereka yang bernama Fatih pun diminta oleh sang ayah untuk memberi pelajaran pada Babar. Namun, inilah yang terjadi. Kembali ke masa sekarang, kedua orang tua Mina terus memikirkan nasib putri mereka yang sudah berhari-hari tak pernah mereka ketahui lagi kabarnya. Dan di waktu bersamaan, Diba kembali mengunjungi Mina dengan membawa air dan makanan yang disembunyikan dari keluarganya, mengingat keluarganya sengaja membiarkan Mina kelaparan. Namun, tak lama kemudian Mina berusaha mencoba kabur dari sana, meski akhirnya dia berhasil ditangkap kembali oleh Farhat yang langsung mengurungnya dan menyiksa Mina tanpa belas kasihan sedikit pun. Malamnya, Babar dan rekannya mengendap ke tempat Farhat berada dan berniat untuk menghabisinya malam itu juga. Namun Babar diingatkan rekannya agar tak bertindak ceroboh yang bisa membahayakan nyawa mereka. Terlebih hal itu bisa berakibat fatal pada Mina jika Babar nekat melakukannya. Sementara itu, Mina yang menjalani hidup dalam kesendirian seiring dengan kekerasan fisik yang didapatnya dari perlakuan kasar Farhat, Mina berusaha untuk tetap menjaga pikiran sehatnya dari tekanan hidup yang didapatnya, hingga tak jarang Mina kembali terbawa pada masa lalunya, di mana rupanya adik laki-laki Diba yang tewas di tangan Babar adalah pria yang memiliki perasaan spesial pada Mina. Jadi, kematian Fatih bukan hanya pukulan bagi keluarga Diba sebagai kakak perempuannya, namun juga bagi Mina sebagai orang yang menyayangi Fatih. Mina yang hampir selalu kelaparan dan bahkan untuk sekedar minum pun jarang dia dapat. Hingga dia pun merasa senang ketika hujan mengguyur yang langsung ia manfaatkan airnya untuk minum. Malam harinya, Diba datang menemui Mina dengan membawa sedikit makanan yang sengaja dia sembunyikan, di mana Diba pun mengatakan bahwa dia besok akan melangsungkan pernikahan dengan pria pilihan orang tuanya. Diba meminta Mina untuk tetap kuat dan sabar menjalani hidupnya yang berat, karena Diba tahu jika dia tak bisa berbuat apapun untuk menyelamatkan Mina selain tetap memberinya semangat hidup. Sepulangnya dari sana, Diba dibuat terkejut dengan kedatangan Babar yang berhasil menyelinap masuk ke dalam kamarnya. Babar tak berniat membahas hubungan mereka dan hanya meminta Diba untuk membantunya menyelamatkan Mina, di mana Diba pun bersedia membawa Babar ke tempat Mina selama ini disekap. Namun tanpa mereka sadari jika Farhat mengetahui rencana mereka berdua. Sesampainya di sana, kedatangan Diba dan Babar membuat Mina terkejut. Terlebih lagi Babar yang tak kuasa melihat kondisi adiknya yang sangat memprihatinkan. Yang hal itu membuat Diba kesal karena Babar tak segera bertindak untuk membawa Mina pergi sebelum mereka diketahui oleh Farhat. Dan tepat saat Babar ingin menyelamatkan Mina, Diba hanya mampu berteriak histeris menyaksikan amarah sang kakak yang menghabisi Babar tepat di hadapannya, seolah menganggap Babar bukan manusia.
Selesai dengan aksi kejinya, Farhad menguburkan jasad Babar di dekat tempat Mina dikurung dengan seadanya. Perbuatan keji dan tak manusiawi Farhad tak berhenti sampai di sana. Farhad bahkan dengan sukarela membiarkan pria lain selain dirinya yang sudah menjadi suami untuk mencicipi tubuh Mina yang hal itu terjadi berulang kali. Beberapa bulan kemudian, Mina pun dinyatakan hamil dengan kondisi tubuh yang semakin memprihatinkan dan mental yang mulai terguncang. Masa-masa sulit yang dihadapi Mina berusaha ia lewati dengan keteguhan hati dan selalu berharap jika kelak ada orang baik yang akan menyelamatkannya dari penderitaan hidup tersebut. Di mana hal itu pun sering dia ucapkan pada seekor semut yang selalu menemani hari-harinya selama ini. Semakin lama perlakuan biadab Farhad pada Mina pun kian brutal dan sangat tak manusiawi, seolah Mina hanya dijadikan pelampiasan amarah dan hawa nafsunya. Bahkan kini Mina harus merasakan sakit yang luar biasa akibat patah tulang yang dia dapatkan dari penyiksaan tersebut. Apa yang dialami Mina benar-benar membuat Diba kasihan. Terlebih lagi dia tahu jika Mina sedang mengandung, di mana Diba pun meminta maaf atas apa yang terjadi pada Mina yang semua karena hubungannya dengan mendiang Babar. Namun, apalah daya Diba yang tak mampu menghentikan kekejaman kakaknya. I'm so sorry for everything. Semakin lama usia kehamilan Mina pun semakin membuat perutnya membesar. Namun hal itu tak menyurutkan Farhad untuk melampiaskan hawa nafsunya kapanpun saat dia inginkan. Apa yang dilakukan Farhad selama ini benar-benar membuat mental Mina semakin terguncang hebat, hingga menimbulkan trauma hebat dalam pikirannya saat Farhad membiarkan Mina disetubuhi secara bergilir. Singkat cerita, ibu Farhad yang mengetahui kehamilan Mina pun datang menemui Mina dan merawatnya dengan penuh rasa iba. Terlebih lagi perlakuan kasar dari anaknya telah membuat kejiwaan Mina semakin memburuk. Tiba saat hari kelahiran bayi yang dikandung Mina, Farhad membawa Mina ke sebuah tempat untuk melakukan persalinan. She was the only happiness in my life. Farhad lalu meluapkan semua amarahnya dan menyalahkan Mina atas meninggalnya sang ibu yang terjatuh saat pulang dari gudang saat merawat Mina, mengingat ketika itu sang ibu pulang dalam kondisi hujan deras. This room, this filth, is all your fault. Farhad pun lalu membawa kembali Mina ke gudang setelah persalinan itu selesai, menyiksa dan menganiaya Mina tanpa belas kasihan dengan kondisi Mina yang baru melahirkan. Hal itu dilakukan Farhad selain karena menyalahkan Mina atas kematian ibunya. Farhad pun menganggap jika bayi yang dikandung Mina bukanlah darah dagingnya. Pantas jika Farhad berpikir seperti itu karena kesalahan yang dilakukan Farhad yang membiarkan orang lain menyetubuhi Mina secara bergiliran. 30 tahun kemudian, sekelompok remaja yang sedang bermain bola dibuat kebingungan saat bola mereka masuk melintas ke tempat di mana Mina pernah dikurung. Terlebih mereka tahu watak kejam Farhad selaku pemilik tanah dan gudang itu yang tak membiarkan siapapun masuk dan mendekat di properti miliknya, di mana remaja bernama Fuad pun akhirnya memberanikan diri mengambilnya. Fuad pun terkejut saat melihat sesosok wanita tua yang tak lain adalah Mina dengan penampilan lusuh dan amat sangat memprihatinkan, yang mana rupanya sudah 30 tahun lamanya Mina masih terkurung di sana. Tak lama kemudian, Farhad yang kini sudah terlihat menua pun lalu melemparkan bola itu ke lapangan agar menjauh dari properti miliknya. Ketika malam, Fuad dan rekannya yang masih penasaran memutuskan kembali mendekati gudang, meski mereka takut jika wanita tua yang dilihat Fuad adalah seorang penyihir. Saat itulah, rekan Fuad yang ketakutan melihat Mina memilih pergi dari sana,
sedangkan Fuad memberanikan dirinya untuk mengajak Mina berbicara dan memberinya permen. Pagi harinya, Farhad yang masuk ke dalam gudang pun dibuat kesal saat melihat bungkus permen di sana yang diyakini jika ada seseorang yang tahu keberadaan Mina hingga dia pun bertekad untuk menangkapnya. Malam harinya, Fuad kembali menemui Mina dengan membawa makanan yang sengaja dia bawa dari rumah untuk diberikan pada Mina karena merasa kasihan dengan kondisi Mina yang terlihat kelaparan. Please. Mina yang merasa jika keberadaan Fuad di sana bisa membahayakan keselamatan dia dan Fuad pun lalu meminta Fuad untuk segera pergi dari sana, terlebih jika Farhad tahu kedatangannya ke sana. Dan tak lama kemudian, beruntungnya Fuad masih berhasil selamat dari kejaran anjing kejam milik Farhad. Namun tidak bagi Mina yang mendapat ancaman Farhad jika Mina berani menerima makanan pemberian orang lain, ia tak segan untuk menghabisi Mina, termasuk akan membunuh bocil yang memberi makanan itu. Terlebih dia tahu jika bocil itu sering bermain bola di dekat sana. I'm going to kill him. I'm gonna catch him. Di sisi lain, Fuad yang baru saja sampai di rumah langsung menceritakan apa yang dilihatnya pada sang ayah yang bernama Edjas, di mana hal itu pun benar-benar membuat Edjas terkejut. Diketahui meski Edjas adalah warga pendatang yang belum lama tinggal di sana, namun ia telah mendengar cerita turun-temurun dari warga sekitar yang menyebut jika Mina sudah meninggal saat melahirkan dan dikuburkan di luar kota. Begitupun dengan bayi yang dilahirkan Mina. Hingga terungkaplah jika Farhad selama ini merekayasa kematian Mina dan semua fakta yang ada terkait penyiksaan yang dilakukannya pada Mina. Hingga Edjas pun bertekad untuk membongkar semua kebiadaban Farhad yang tersimpan rapi selama puluhan tahun lamanya. Edjas pun lalu bertindak cepat dengan mengurus berkas dan bukti yang berhasil ia kumpulkan selama ini untuk menjerat Farhad ke meja hijau. Terlebih apa yang dilakukan Farhad selama ini benar-benar sudah melanggar hak asasi manusia dengan perlakuan yang tak manusiawi. Apalagi profesi Edjas yang sebagai pengacara tak bisa membiarkan semua kebiadaban terus terjadi. Beberapa hari kemudian, Edjas beserta pihak berwajib mendatangi kediaman Farhad dengan surat izin geledah, di mana hal itu membuat Farhad murka karena merasa dituduh dan dipermalukan sebagai bentuk pembelaan dirinya. Namun, apapun upaya pembelaan Farhad tak bisa menghalangi langkah Edjas untuk mengungkap kebenaran. Terlebih ini menyangkut kemanusiaan. Farhad menyebut jika dia terpaksa merekayasa kematian dan semua fakta yang ada dan menyembunyikan Mina selama 30 tahun lamanya. Namun fakta yang lebih mengejutkan adalah saat Farhad menyebut jika bayi yang dilahirkan Mina adalah Edjas yang sengaja dia rekayasa dengan menyebut jika Edjas ikut meninggal saat dilahirkan. Karena menganggap jika Mina dan bayi yang dilahirkan Mina adalah aib baginya dan keluarga besarnya. Mendengar itu Edjas menolak jika Farhad adalah ayahnya, karena dia merasa terlahir sebagai yatim piatu. Edjas yang tak mau mendengar apapun lagi memutuskan segera membuka pintu gudang itu, di mana Edjas pun terkejut melihat kondisi Mina yang sangat menyayat hati kecilnya sebagai manusia dan tak habis pikir jika ada orang sebiadab Farhad yang memperlakukan manusia tak lebih dari seekor binatang. Bahkan saking muak dan bencinya dengan kekejaman Farhad selama ini, Edjas sampai berniat untuk menembak kepala Farhad. Namun ia membatalkan niatnya karena terlalu singkat untuk Farhad menebus kesalahannya jika dia membunuh Farhad begitu saja. Lebih dari itu, Edjas menyesali keterlambatannya mengungkap kekejaman Farhad terhadap Mina, karena kini Mina telah menghembuskan nafas terakhirnya sebelum Edjas datang. Di akhir film, Diba mendatangi tempat yang menjadi saksi kekejaman Farhad dan penderitaan yang dialami Mina semasa hidupnya selama 30 tahun lamanya, hingga menjadikan tempat tersebut sebagai tempat paling mengerikan yang membuat Mina sampai menemui ajalnya di sana.